Tanya kenapa ya? Aida juga. Anes, Zaki, Tania. Iya, Bu. Sahdanya ada di langit-langit atau menapak ke lantai tetap. Ini ini kelihatannya lagi ada Iya, Bu. kegiatan kah? Maaf, ini lagi di luar soalnya, Bu. Di luar maksudnya? Iya, kebetulan sama orang tua. Oh, tapi kan memang Oke. Baik, saya tanyakan sekali lagi ya. Untuk LKPD-nya tadi harus yang melatihkan keterampilan proses sains. Nah, yang melatihkan keterampilan proses sains itu nanti silahkan Anda cek keterampilan proses sains itu apa, kita sudah pernah membahas. Kemudian Anda susun aktivitas, dituangkan dalam bentuk LKPD sebagai panduan aktivitas yang akan dilakukan di kelas untuk melatih keterampilan proses sains. Itu ya. Kemudian nanti di pertemuan 13, 14, 15, Anda akan secara bergantian mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Presentasi ini berarti Anda akan dinilai ya. Nanti di selama 4 pertemuan itu Anda akan melakukan kegiatan kita akan diskusi. Cul, kakek takut cuma takut dah. Oh iya. Menunjukkan hasil LKPD-nya. Tapi nanti di pertemuan 13, 14, 15 masing-masing melakukan presentasi terhadap hasil LKPD dan itu dijadikan nilai UA hasil dari presentasinya ya. Jadi di presentasi apa saja yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah dalam kesesuaian antara aktivitas dengan tujuan pembelajaran dan KKTP-nya. Kira-kira aktivitasnya itu akan menunjang tujuan pembelajarannya untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Terus udah ya dicatat itu satu itu sesuai atau tidak dengan capaian dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penilaiannya nanti akan saya tanyakan. Kalau capaian dan tujuannya seperti itu, gambaran penilaiannya seperti apa? Di mana hubungan antara aktivitas yang dilakukan dengan tujuan pembelajaran dan penilaiannya. Ingat pengembangan berdasarkan UPD ya. Nah, yang berikutnya adalah yang akan saya tanyakan untuk UAS-nya juga pada saat presentasi, menurut Anda cakupan materi untuk tujuan pembelajaran yang Anda peroleh itu apa? Kemarin kan sudah membuat peta konsep, tapi peta konsepnya saya minta untuk memperbaiki, dicek kembali isi dari peta konsep tersebut apakah sudah sesuai, yang pertama. Yang kedua, apakah peta konsep tersebut sudah mencakup konsep-konsep yang seharusnya dikaji. Nah, nanti waktu presentasi akan ditanyakan kembali ya, termasuk tentang pemahaman Anda dalam materi yang dipelajari. Nah, untuk pertemuan untuk pertemuan 9 ini Anda langsung saja bekerja secara mandiri di tempat masing-masing untuk menyusun LKPD. Besok pertemuan berikutnya akan berkonsultasi, berdiskusi di kelas. Ya, seperti itu. Jadi pertemuan berikutnya silahkan tunjukkan hasil
tugasnya. Saya tidak akan menagih, ayo yang belum konsultasi, tidak akan seperti itu. Yang jelas nanti begitu presentasi ya itu adalah nilai UTS. Ya, nilai UAS kan kemarin sudah kita melakukan UTS. Ada yang mau ditanyakan untuk instruksi di pertemuan 9 ini? Iya, Hamdani. Ya Bu, ditanya kan tadi katanya waktu UAS kan ditanya nanti penilaian seperti apa. Berarti kita itu perlu buat instrumen penilaian juga apa gimana? Oh, tidak perlu membuat instrumen penilaian. Tapi kalau misalnya kalian mencari-cari dan menemukan instrumen penilaian, ya lebih bagus lagi. Sebagai contoh misalnya gini, saya paling tidak kan sudah ada gambaran idenya. Misalkan ya, tujuan pembelajaran atau KKTP-nya misalnya di situ Anda menulis siswa menyajikan hasil percobaan. Kamu kapan coaching sih? Maka akan saya tanyakan kalau menyajikan hasil percobaan, tujuan pembelajaran berarti penilaiannya apa? Ya tinggal hasil percobaannya itu secara 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 lisan atau secara tulisan. Kalau secara tulisan berarti harus ada ini harus ada penilaiannya yang sesuai. Kalau secara tulisan instrumen penilaiannya berarti menilainya tentang apa? Berarti instrumen penilaian laporan. Paling nggak Anda sudah paham itu dinilainya akan seperti apa nanti. Terus misalnya mendeskripsikan. Anda boleh mempersiapkan misalnya contoh soal yang sesuai, tapi tidak usah membuat masing-masing, cukup contoh-contohnya saja, 1 atau 2 gitu ya. Misalnya, saya mau soal, nanti ini soalnya uraian atau soalnya pilihan ganda gitu. Nah, itu nanti dilihat sesuai atau enggak. Maksud saya sesuai atau tidak itu seperti ini. Jangan sampai nanti tujuannya itu menganalisis hubungan kalor dengan perubahan zat. Tapi soal yang ada di ide Anda itu adalah apa saja perubahan wujud zat lah, itu kan tidak sesuai. Anda tidak harus membuat ya, bisa mencari atau mengambil contoh soal-soal yang sudah ada. Gitu. Ya, tapi itu cuma tambahan saja, paling tidak tahu penilaiannya bentuknya seperti apa. Jelaskah Hamdani maksudnya? Ya Bu, jelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nanti dari soal itu, maka Anda akan menentukan aktivitasnya seperti apa. Oke, kalau tujuannya menganalisis kalor terhadap perubahan wujud zat, maka soalnya itu ya diberikan satu kejadian di alam, misalkan ya, terus ada perubahan wujud zat yang dipengaruhi oleh satu kalor, terus mereka menganalisis ini perubahan wujud zatnya seperti apa, misalkan gitu. Terus nanti aktivitasnya kira-kira bagaimana, makanya dituangkan di LKPD. Paling tidak kalau LKPD-nya melatihkan, misalnya ya LKPD-nya Anda mengambil data, membuat tabel, menganalisis tabel tersebut, kesimpulannya seperti apa. Nah, seharusnya penilaiannya seperti apa? Penilaiannya kan bukan lagi apa pengertian konsep, bukan lagi seperti itu. Penilaiannya bisa jadi diberikan data hasil percobaan, mereka diminta untuk menganalisis atau merumuskan masalah atau apa ya dari soal tersebut. Sudah dapat gambarannya kira-kira? Soalnya tidak perlu Anda membuat, bisa mengambil dari contoh-contoh yang ada. Yang penting saya ingin melihat paham nggak sih kalau tujuannya misalnya di tujuan pembelajaran memahami, kemarin kan kita sudah sepakat itu tidak pakai Anderson ya, tapi kita pakai Wigin and Makucha. Maka memahami di situ apakah memahami yang dimaksud C2? Kalau bukan memahami yang dimaksud C2, berarti kira-kira salah satu contoh soalnya seperti apa?
saya mengecek saja karena asesmen kan sudah pernah. Ya, asesmen sudah semester sebelumnya ya. Nah, sekarang Anda sudah pernah membuat penilaian, maka sekarang yang digali adalah konsep-konsepnya. Kalau tujuan pembelajarannya seperti itu, konsep-konsepnya seperti apa? Yang berikutnya ada atau materi esensialnya apa saja yang penting. Terus yang berikutnya, kan tidak semua materi satu kegiatan itu tidak mungkin mencakup semua materi ya, maka kegiatan yang Anda lakukan itu masuk materi yang mana. Oke, paham? Intinya disiapkan LKPD-nya ya. Sama peta konsepnya diperbaiki. Nanti bisa ditampilkan peta konsep dan LKPD-nya. Oke? Zaki, silakan. Izin bertanya, Bu. Suara saya sudah terdengar belum, Bu? Terdengar? Ini buat materi di LKPD-nya nanti itu disesuaikan sama yang di pertemuan kemarin atau ini menyesuaikan sama rencana penelitian skripsi kita, Bu? Ya, yang hasil analisis tujuan pembelajaran kemarin, loh. Kan kemarin udah sampai menganalisis sampai KKTP, sampai menganalisis CP, terus analisis jadi TP, terus diuraikan menjadi KKTP lah. Dari KKTP itu aktivitasnya apa? Jadi sejalan. Kalau misalkan materinya sama dengan skripsi, alhamdulillah. Gitu. Di awal pertemuan saya sempat menyampaikan bisa saja sama dengan skripsi. Jadi nanti diatur supaya mulai menganalisis awalnya itu sama dengan tema skripsi. Tapi kalau misalnya, waktu awal proposal dulu saya konsep tentang materi A, sekarang saya ganti materi B, jangan ngikuti skripsi biar aja skripsi. Yang ini adalah lanjutan dari pertemuan 1 sampai 7 kemarin. 1 sampai 7 kemarin itu tentang apa? Ya, itu dilanjutkan. Nah, setelah dianalisis aktivitas LKPD-nya seperti apa? Anda bisa membuat dari awal, bisa melakukan adaptasi, memodifikasi. Nanti kalau adaptasi disampaikan sumbernya dari mana dan ditampilkan dan ditunjukkan apa bedanya dengan yang diadaptasi. Ya, jadi kita bekerja tidak harus selalu dari nol, tapi yang sumber-sumber yang ada itu bisa kita jadikan bahan atau ide. Nanti kita kemas sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, LKPD-nya itu juga diujikan ya. Dicoba, bisa nggak dikerjakan itu LKPD-nya. Jadi misalnya ada yang, kegiatan saya tentang fotosintesis mencoba ini, ya Anda harus mencoba. Jangan sampai nanti waktu siswanya nyoba, terus nggak bisa. Gitu. Maksudnya tidak berhasil, tidak keluar hasilnya. Intinya LKPD-nya diujikan sendiri, di Anda sendiri, apakah itu berhasil atau tidak. Gitu. Nanti presentasinya sudah dengan uji itu tadi, gitu. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Zaki, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa dimengerti, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, untuk kegiatan Anda uji cobanya di mana, silahkan Anda koordinasi dengan pihak lab ya, kalau memang butuh alat lab. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Mela, silakan. Ya, Ibu izin bertanya, kan di tugas kemarin tujuan pembelajaran saya itu kan menganalisis proses pemantulan dan pembiasan cahaya serta pemanfaatannya dalam alat-alat optik sederhana yang berkaitan dengan fenomena atau aktivitas yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini
KKTP yang saya gunakan itu kan banyak, termasuk proses pemantulan, pembiasan cahaya, kemudian ada alat-alat optik sederhana serta gangguan fungsi pada mata. Nah itu apakah semuanya dimasukkan dalam LKPD nggih, Ibu? Apa hanya Satu kegiatan materi saja. tertentu saja? Gini, satu kegiatan yang bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Kalau misalnya PJBL berarti satu topik saja. Jelas ya Mela ya? Jadi Mela mungkin itu bisa ada beberapa kegiatan dan bisa ada beberapa pertemuan. Satu saja Mela. Pilih satu kegiatan saja yang itu sekiranya dilakukan di satu pertemuan. Satu pertemuan dengan catatan ya, kalau misalnya yang dipilih itu yang dikembangkan nanti LKPD-nya PJBL karena TP-nya itu mengarah ke PJBL, maka ya satu topik aja PJBL. Satu kegiatan itu kan PJBL waktunya, kalau PJBL jelas bukan dalam satu kali pertemuan kalau prakteknya di sekolah gitu. Tapi kan satu kegiatannya. Bisa dipahami? Berarti satu kegiatan itu sudah mencakup semuanya gitu, Bu? Lah ya dicek apakah cukup waktunya. Oh. Cukup nggak? Kalau tidak cukup, misalnya, oh ini di kegiatan misalnya zat aditif, zat adiktif gitu ya. Misalnya pencernaan makanan ada dimulai dari nutrisi. Nutrisi kegiatannya bisa mereka merancang makanan sehat itu seperti apa, berawal dari masalah ini. Terus yang berikutnya proses pencernaan. Oh, proses pencernaan bisa mereka mencoba tentang enzim-enzim yang mungkin muncul di sistem pencernaan. Itu kan udah ada 2 lah, pilih aja salah satu. Gitu ya, tapi kan topiknya sistem pencernaan. Topiknya sistem pencernaan, misalkan gitu, oke? Baik, Ibu. Terima Ya, kasih. bisa dipahami ya? Ya. Jadi LKPD-nya satu kegiatan saja. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, silakan dilanjut dengan bekerja secara mandiri. Nanti minggu depan kita liburan ya. Minggu depannya lagi, mungkin kalau sudah masuk di pertemuan ke-10, kita akan diskusi apa sudah yang dilakukan. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.